record. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Hamdan wa wabarakatuh. syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Salat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah mukanya nih. Baiklah, langsung saja pada kesempatan kali ini mari sama-sama kita dengar penjelasan atau pemaparan terkait dengan tema metode tafsir maudhu'i Abdul Hayy Al-Farmawi dan implementasinya dalam penafsiran ayat-ayat anak yatim. Yang mana pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Fajri Zulian SAG. Kepada saudara kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah bersedia memandu eh, presentasi kita pada kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin mukadimah kita tumpangkan saja kepada moderator agar mempersingkat waktu kita. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah saya diberi amanah oleh teman-teman dan Bapak dosen untuk membahas tentang metode tafsir Abdul Hayy Al-Farmawi. Itu tema besarnya, metode tafsir Abdul Hayy Al-Farmawi. Nah, tentunya tema besar itu semakin bagus ketika kita fokus dalam menulisnya nanti. Lebih kerucut lagi, lebih detail lagi pembahasannya. Nah, pada kali ini, seperti yang Bapak Ibu lihat, di mana di judul sudah kita paparkan bahwasanya judul kita pada kesempatan kali ini yakninya metode tafsir Maudhu'i Abdul Hayy Al-Farmawi dan implementasinya dalam penafsiran ayat-ayat anak yatim. Nah, kita lihat di bawah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu di abstrak sudah kita gambarkan secara umum bagaimana berjalannya artikel ini nanti ke bawah, di mana penafsiran penafsiran tematik atau tafsir maudhu'i berkembang sebagai metode penting dalam studi tafsir. Salah satu yang dirumuskan oleh Abdul Hayy Al-Farmawi ini. Eh, dalam kitabnya Al-Bidayah fi At-Tafsir Al-Maudhu'i. Namun, metode ini cenderung bersifat deskriptif tanpa mengaitkan tujuan hukum dalam Al-Quran. Nah, penelitian ini bertujuan menganalisis metode tafsir Maudhu'i Al-Farmawi. Nah, jadi kita akan menganalisis bagaimana metode tafsir si Farmawi tadi. Kemudian, eh, kita juga bakal memahami nilai-nilai universal Al-Quran melalui Maqasid Al-Quran Yusuf Al-Qardawi menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Penelitian ini mengkaji literatur utama dan sekunder. Hasilnya menunjukkan bahwa tafsir Maudhu'i Al-Farmawi ini memiliki sistematika yang jelas, namun belum mengintegrasikan aspek makosid secara eksplisitnya. Pendekatan makosid Al-Quran memperluas cakupan tafsir tematik sehingga lebih kontekstual dalam kehidupan modern. Kombinasi kedua metode ini berkontribusi besar pada pemahaman Al-Quran yang lebih holistik. Nah, kata kuncinya itu ada tafsir Maudhu'i, Maqasid Al-Quran, Abdul Hayy Al-Farmawi, Yusuf Al-Qardawi. Baik, kita masuk kepada pembahasan. Di sini berlatar belakangkan seiring berjalannya waktu, semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh umat saat ini. Umat Islam semakin menyadari bahwasanya Al-Quran memuat cakrawala yang makna yang begitu luas dan horizontal. Problematika kehidupan yang terus mengalami perubahan dan dinamika yang tidak pernah berhenti. Oleh karena itu, ulama kontemporer berusaha memberikan jawaban atas persoalan tersebut dengan melahirkan ide dengan metode yang mudah untuk memahami Al-Quran itu sendiri. Tawaran metode Maudhu'i ini oleh ulama-ulama kontemporer dinilai lebih mampu menjawab problematika di zaman sekarang. Metode ini juga dianggap sebagai metode yang praktis dan mudah dalam penafsiran, baik secara tekstual maupun kontekstual. Nah, sedangkan menurut Al-Farmawi, dasar-dasar metode Maudhu'i atau tematik ini diletakkan pertama kali oleh Mahmud Shaltut. Kemudian diberi definisi dan batasan yang jelas oleh Ahmad Syed Al-Kumi, Ketua Jurusan Tafsir Universitas
Al-Azhar. Nah, gagasan tafsir Maudhu ini terus berkembang di era kontemporer dengan beragam model dan metodenya. Abdul Hayy Al-Farmawi atau yang kerap disebut Al-Farmawi membagi metode Maudhu'i menjadi dua. Yang pertama itu kajian pada sebuah surah Al-Quran secara universal untuk menyingkap misi utamanya serta keterkaitan antara satu bagian surah dengan surah yang lainnya. Kedua, menghimpun seluruh ayat Al-Quran yang berbicara dengan tema yang sama. Nah, semuanya terletak di bawah satu judul, lalu memerintah dengan metode Maudhu'i ini. Metode ini tidak jauh berbeda dari metode yang ditawarkan oleh Syed Al-Qumi dalam kitabnya At-Tafsir Al-Maudu'i Al-Quran Al-Karim. Nah, di sini kita sedikit memberikan angin segar, angin baru lah. Istilahnya kita tidak muluk-muluk hanya membahas tentang metode tafsirnya Al-Farmawi saja. Kalau kita lihat, kalau kita membahas cara-cara menafsirkan Maudhu'i, kemudian metode penafsiran Al-Farmawi itu saya rasa juga sudah banyak kita temui di artikel ataupun jurnal yang tersebar di sosial media. Nah, untuk itu kita mengaitkan dengan isu-isu sosial, yakninya di sini kita membawa isu tentang anak-anak yatim. Nah, salah satu aspek sosial menarik untuk dikaji dengan metode tafsir Maudhu'i adalah persoalan pemeliharaan anak yatim. Dalam berbagai ayatnya, Al-Quran menekankan pentingnya perlindungan, kesejahteraan, serta hak-hak anak yatim yang harus dijaga oleh kita semua. Nah, hal ini menunjukkan bahwasannya Islam memberikan perhatian khusus terhadap mereka. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana metode tafsir Maudhu'i yang dikembangkan oleh Al-Farmawi ini dapat digunakan dalam memahami ayat-ayat tentang anak yatim ini. Nah, serta bagaimana implikasinya dalam kehidupan sosial umat Islam saat ini. Dengan pendekatan ini diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan baru terhadap studi tafsir dan menawarkan solusi yang lebih aplikatif dan konteks perlindungan anak yatim dalam masyarakat Muslim modern. Nah, saya dalam melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis untuk menganalisis metode tafsir Maudhu'i atau tematik ini. Nah, di sini dalam analisisnya saya menggunakan konsep makosid Al-Quran yang dikemukakan oleh Yusuf Al-Qardawi. Tujuannya agar apa? Agar tidak muluk hanya sebatas pembahasan Al-Farmawi saja. Jadi ketika kita membahas tentang anak yatim, kita bisa kompleks dengan adanya teori dari Yusuf Al-Qardawi ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau library research terhadap sumber-sumber primer seperti karya Al-Farmawi dan juga tentu karya Yusuf Al-Qardawi ini. Dan tentunya juga kita membutuhkan sumber-sumber sekunder yang mana dapat menunjang bagusnya penelitian ini. Baik, kita masuk kepada sesi discussion di mana kita paparkan pertama itu biografi Abdul Hayy Al-Farmawi. Nah, teman-teman atau Bapak Ibu bisa juga langsung baca terkait biografi Abdul Hayy Al-Farmawi. Kita tidak lama-lama membahas tentang biografi Abdul Hayy Al-Farmawi ini. Baik, kita lanjut kepada metode. Nah, ini pokok pembahasan kita pada saat ini Bapak Ibu. Kita membahas tentang metode tafsir Abdul Hayy Al-Farmawi. Nah, Abdul Hayy Al-Farmawi ini merupakan salah satu tokoh yang merumuskan metode tafsir tematik atau maudhu'i. Konsep yang dikembangkan oleh Al-Farmawi ini dalam metode ini didasarkan pada penghimpunan tema-tema yang ada di dalam Al-Quran, kemudian dijadikan dalam satu judul tertentu. Dengan demikian, metode ini memungkinkan penafsiran ayat-ayat Al-Quran berdasarkan suatu tema spesifik yang relevan dengan kehidupan umat manusia. Nah, dalam pendekatannya Al-Farmawi juga cenderung menerapkan tafsir bercorak sosial. Nah, kalau kita lihat juga ada tuh berbagai-bagai macam tafsir maudhu'i yang mana
mereka lebih rentan dengan tauhid, dengan syariah ataupun segala macamnya. Nah, ketika kita membahas tafsir Maudhu Al-Farmawi ini, nah ia lebih cenderung kepada corak yang sosial. Nah, oleh karena itu, tafsir yang dikembangkan oleh Al-Farmawi ini bertujuan untuk memberikan solusi atas berbagai permasalahan sosial dengan merujuk pada ayat-ayat Al-Quran yang relevan tentunya. Sumber penafsiran Al-Farmawi ini juga ada dua. Yang pertama disebutkan di sana ada tafsir bil ma'thur. Tentu dengan ayat dengan ayat, kemudian ayat dengan hadis. Kemudian juga ada menggunakan tafsir bir yang menggunakan akal logika ya. Nah, mengutip dari penafsiran para ulama terlebih dahulu. Jadi eh, ketika Al-Farmawi ini menggunakan ar-Ra'yinya, maka ia mengutip dari para ulama terdahulu seperti Ibnu Katsir, Ahmad Zamakhsyari, Qurtubi dan Mahmud Saltun. Kemudian eh, Al-Farmawi merumuskan langkah-langkah dalam metode tafsir Maudu'i secara eksplisit di dalam karyanya. Jadi di dalam karyanya kalau kita lihat tuh nanti Bapak Ibu ada langsung tuh. Oh, yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, yang kelima apa, yang selanjutnya apa. Nah, itu akan kita lihat di bawahnya nih, Bapak Ibu. Nah, berikut adalah langkah-langkah dalam metode tafsir Maudu' menurut Al-Farmawi ini. Yang pertama ada menetapkan tema yang akan dibahas. Yang kedua, menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan tema tersebut. Yang ketiga, menyusun runtunan ayat sesuai dengan masa turunnya serta memahami asbabun nuzulnya. Yang keempat, ada memahami korelasi antara ayat dalam surahnya masing-masing. Yang kelima, menyusun pembahasan dalam kerangka yang sistematis. Yang keenam, melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan. Yang ketujuh, mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan pendekatan komprehensif. Nah, dengan metode ini, Al-Farmawi berhasil menyusun sistem tafsir yang lebih sistematis dan relevan dengan kehidupan sosial. Metode ini, metode tafsir Maudhu'i ini yang dikembangkan oleh Al-Farmawi ini menjadi salah satu pendekatan yang efektif dalam memahami dan mengaplikasikan ajaran Al-Quran dalam kehidupan umat Islam secara kontekstual dan aplikatif. Nah, ini masuk kepada pembahasan selanjutnya tentang pemeliharaan anak yatim. Jadi kita menggunakan tafsir Maudhu'i Al-Farmawi dengan tema pemeliharaan anak yatim. Nah, Abdul Hayy Al-Farmawi ini merupakan salah satu ulama yang mengembangkan metode tafsir Maudhu'i. Nah, dalam konteks tema pemeliharaan anak yatim, Al-Farmawi mengkaji ayat-ayat berkaitan dengan anak yatim, baik periode Makkah maupun Madinah. Jadi, ketika membahas tema pemeliharaan anak yatim, itu ia bagi dua periode. Yang pertama ada periode Makkah. Periode Makkah yang mana ayat-ayat yang turun lebih menekankan perhatian terhadap pemeliharaan jiwa anak yatim dan larangan menelantarkan mereka. Nah, jadi kalau ayat Al-Quran yang temanya memelihara anak yatim, yang itu periode Makkah, nah itu banyak membahas tentang pemeliharaan jiwa anak yatim dan larangan menelantarkan mereka. Seperti surah Al-Isra ayat 34, kemudian ada di Al-Fajr ayat 17 sampai 18, ada di Al-Balad ayat 14 sampai 15, di Ad-Duha ayat 6 9 dan Al-An'am ayat 151 sampai 152. Pesan utama dalam ayat-ayat ini, dalam 5 surah ini, eh, yakni tentang larangan untuk menzalimi anak yatim dan anjuran untuk menyayangi serta memperhatikan mereka. Nah, sedangkan untuk periode Madinahnya, untuk ayat-ayat yang Madinah, ayat-ayat yang turun lebih menekankan pengelolaan harta anak yatim serta interaksi sosial yang harus dibangun dengan mereka. Contohnya saja kita lihat di surah Al-Baqarah ayat 220, An-Nisa ayat 2, 4, di An-Nisa ayat 2, kemudian di ayat 6, ayat 10, di ayat 127, kemudian di surah Al-Maun. Di Al-Maun ada ayat 2, kemudian Al-Hasyr ayat 7. Nah, mungkin ini waktu Zoom-nya juga tidak terlalu lama lagi, Bapak Ibu. Mungkin singkat saja, kita langsung kepada conclusion-nya.
atau kesimpulannya. Kesimpulan pembahasan kita pada saat ini yakninya metode tafsir maudhu'i tematik yang dikembangkan oleh Abdul Hayy Al-Farmawi merupakan pendekatan sistematis dalam memahami ayat-ayat Al-Quran berdasarkan tema tertentu. Metode ini metode ini berupaya menghimpun ayat-ayat yang relevan dengan suatu tema, menyusun secara runtut berdasarkan asbabun nuzul, serta menganalisisnya secara holistik agar menghasilkan pemahaman yang utuh dan aplikatif. Dalam pendekatannya, Al-Farmawi memadukan dua sumber penafsiran, yaitu ada bil ra'yi dan ada bil ma'thur. Kemudian langkah-langkah yang dilakukan oleh Al-Farmawi juga meliputi penetapan tema, penghimpunan ayat, pemahaman asbabun nuzul, analisis korelasi antara ayat, penyusunan kerangka pembahasan, pelengkap dengan hadis, dan analisis komprehensif untuk mencapai kesimpulan yang harmonis. Nah, itu dia conclusion dari pembahasan kita pada kali ini. Kemudian ada di bawahnya juga kita paparkan rekomendasi penelitian lanjutan. Jadi kita lengkap semuanya Bapak Ibu dari pendahuluan sampai ke conclusion dan kita tambahkan juga untuk rekomendasi penelitian lanjutannya. Mungkin itu aja Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan. Eh, Kalau ada yang tidak paham mungkin di kelas kita akan sama-sama berjumpa dan akan membahas tentang metode tafsir Abdul Hayy Al-Farmawi ini. Mungkin hanya sekian Bapak Ibu, kita kembalikan lagi kepada moderator. Baik, Eh, itulah yang sudah dipaparkan oleh saudara Muhammad Fajri Julian, yang mana beliau membahas tentang eh, metode tafsir maudhu'i menurut Abdul Hayy Al-Farmawi dan implementasinya terhadap penafsiran ayat-ayat eh, anak yatim. Mungkin hanya sekian yang dapat pertemuan kita pada hari ini. Salah dan janggal kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi